Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdi-Mu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup manusia di dunia ini hanya sementara. Segalanya bakal berlalu dan tidak ada yang tinggal tetap. Bumi dan langit pun akan lenyap. Tetapi bagi kita, Allah telah menyediakan satu tempat perhentian yang kekal. Oleh karena itulah, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tempat perhentiannya dimaksud adalah tempat yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Namun, bagaimana kita dapat mencapainya? Salah satu caranya adalah dengan membetulkan relasi yang sudah rusak, entah dengan Tuhan ataupun sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dalam kisah Injil hari ini menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di tengah cibiran orang-orang di sekitar. Hal pertama yang dilakukan Yesus sebelum menyembuhkannya adalah mengampuni dosa orang lumpuh itu. Pengampunan itu berarti membetulkan relasi si lumpuh dengan Tuhan. Pengampunan dosa berarti memperoleh kesempatan bagi setiap orang yang mengimaninya. Dengan kata lain, iman yang sungguh pada Tuhan akan mengantar setiap orang ke tempat yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita banyak mengalami pelbagai macam sakit-sakit. Kita lumpuh oleh berbagai beban-beban kehidupan ini. Kita lumpuh rohani karena kita selalu menghidupi apa yang ditawarkan oleh dunia, ketimbang menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka kalau kita mau sembuh, kita harus berani datang kepada Yesus bersama dengan saudara-saudari kita. Datang kepada Yesus dengan iman dan bukan sekedar mencari mujizat, ternyata berdampak luar biasa. Dia sendiri akan menganugerahkan kebaikan lahir dan batin. Iman kita yang lumpuh, seperti iman orang lumpuh dalam bacaan Injil tadi, dan para pengusungnya membuktikan hal ini. Begitu pula juga dengan Santo Antonius Pertapa yang hari ini gereja rayakan pestanya. Dia meninggalkan segalanya demi Yesus semata-mata dan hidup menyendiri di padang gurun agar relasinya dengan Tuhan semakin intim. Dia menjadi seorang yang beriman lahir dan batin dan bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang datang mencari Yesus dengan iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ada begitu banyak persoalan hidup yang kita hadapi, yang membuat kita seakan-akan lumpuh tak berdaya. Hanya dengan datang dan berseru kepada Yesus, maka setiap beban hidup yang membuat kita lumpuh akan mampu disingkirkan. Karena berjalan bersama Yesus berarti kita dimampukan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, beban-beban hidup yang menghadang kita, memang tidak akan hilang selama-lamanya selama kita masih berada di dunia ini. Tetapi dengan datang kepada Yesus,
dan memohon bantuannya, berarti kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengatasi setiap beban persoalan hidup yang kita hadapi. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan itu, maka persoalan beban-beban hidup itu justru akan semakin menghantar kita semakin bersatu dengan Tuhan. Lewat beban-beban persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, akan semakin menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.